Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-68, yang mana dalam pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita dapatkan penjelasan dari penulis tentang makna al-iman bil yaumil akhir, yang intinya adalah kita mengimani bahwasanya hari akhir itu betul-betul ada, akan terjadi, ya. Tidak diragukan akan kedatangannya, yang mana pada hari akhir tersebut setiap manusia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia perbuat di dunia ini. Sehingga apabila seseorang mengimani hari akhir dengan sesungguhnya, maka dia akan berkonsekuensi menumbuhkan amal-amal yang baik di dalam kehidupannya, dan dia akan berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kemudian selanjutnya Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya hari kiamat, yang ini merupakan awal dari kejadian-kejadian yang ada di hari akhir nanti, tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya. Walaupun kita telah memahami bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, tetapi tentang kapan terjadinya tidak ada seorang pun yang tahu, karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau untuk menjelaskan hal tersebut menyampaikan sebuah pertanyaan, hal ya'lamu ahadun mata takunu sa'atu? Apakah ada seseorang yang mengetahui kapan terjadinya as-sa'ah, yaitu hari kiamat? Beliau memberikan jawaban di sini, maji'us sa'ati min mafatihil ghaibi allati ista'thara Allah Ta'ala bi'ilmiha. Kedatangan hari kiamat merupakan mafatihil ghaib, ini kunci-kunci perkara ghaib, yakni perkara-perkara ghaib yang merupakan pokok, allati ista'thara Allah Ta'ala bi'ilmiha, yang Allah Ta'ala menyendiri di dalam mengetahui mafatihul ghaib tersebut. Artinya dia merupakan kunci-kunci perkara ghaib atau pokok-pokok dari perkara ghaib yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya, ya. Sehingga tidak ada seorang pun ini selain Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa mengetahui tentang perkara mafatihul ghaib ini. Termasuk diantaranya adalah as-sa'ah, yaitu kapan terjadinya hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman itu dalam surat Luqman ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, indahu, hanya di sisinya, ilmu sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat, yaitu kapan terjadinya hari kiamat tersebut, ya. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat merupakan ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ini di sini sisi pendalilannya adalah kita lihat dari segi bahasa ini, ya, bahwasanya kita lihat di sini Allah menyebutkan innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Di sini disebutkan khobar inna berupa jumlah ismiyah, indahu 'ilmus sa'ah, di mana jumlah ismiyah ini ada mubtada yang di belakang, yaitu ilmus sa'ah ini mubtada, sedangkan khobarnya ada di depan, yaitu indahu, yang mana ini bentuk susunan seperti ini memberikan faedah bahwasanya ilmu sa'ah itu dibatasi hanya indahu, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Ini memberikan faedah hasr, memberikan faedah pembatasan, dengan di belakangnya, di kebelakangkannya
ini mubtada yang dia itu ma'rifah, kemudian dikedepankannya khobar, ya, maka ini memberikan faedah adanya hasr, pembatasan, ya, sehingga maknanya di sini bahwasanya ilmu sa'ah, pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya, hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang ini menurunkan hujan. Sehingga ini juga termasuk perkara yang hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kapan terjadinya hujan secara pastinya, ya, dan di mana tempatnya hujan tersebut, seberapa jauhnya, seberapa luasnya hujan itu turun, ya, dan berapa curah hujannya, maka itu hanya Allah taala yang mengetahui secara detail hal tersebut. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim, apa yang di dalam rahim-rahim seorang wanita. Ini berkaitan dengan bakal janin manusia, ataupun berkaitan dengan janin manusia, calon manusia yang ada di janin, yang ada di rahim seorang wanita. Allah Ta'ala mengetahui kapan dia lahir, Allah mengetahui apakah dia itu laki-laki atau wanita, bagaimana ajalnya nanti, bagaimana rezekinya secara detail. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia lakukan besok hari. Ya, karena itu juga merupakan rahasia Allah Ta'ala. Allah mengetahui ini takdir-takdir yang terjadi, baik yang telah terjadi ataupun sedang terjadi ataupun yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Sehingga seorang jiwa pun tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan besok, ya, di kemudian hari. Ya, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang akan datang. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Ya, ini diantara perkara-perkara yang merupakan kunci-kunci perkara ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui perkara-perkara tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya ilmunya hanyalah ada di sisi Rabbku. Ya, kata para ulama juga, innama ini merupakan adatu hasrin. Kata innama merupakan satu kalimat, satu kata yang memberikan faedah pembatasan. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disebutkan setelahnya, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini tentang waktu hari kiamat tersebut melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ardi. Alangkah berat pada langit-langit dan bumi. Ini para penduduk langit dan bumi tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut, sehingga hal itu menjadi berat bagi mereka. La ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang hari kiamat tersebut melainkan secara tiba-tiba, ya. Karena Allah Ta'ala tidak memberitahukan kepada seorang pun kapan terjadinya hari kiamat, sehingga ketika datang maka itu datang secara tiba-tiba. Nah, Al-ayah, ini ayat yang disebutkan dalam surat Al-A'raf 187. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 42-44, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Tentang ayat ini dalam ayat ke-43 surat An-Nazi'at, fima anta min dzikraha, diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Tafsirannya kalimat ini yaitu, mal faidatu laka walahum fi dzikriha wa ma'rifati waqti maji'iha falaysa tahta dzalika natijah.
Syekh mengatakan, apa faedah bagimu dan bagi mereka di dalam menyebutkan tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut, kapan waktu datangnya hari kiamat tersebut? Apa faedahnya bagi kalian dan bagi mereka semua, ya? Laisa ta'ta dzalika natijah, tidak ada hasil sedikit pun dari hal tersebut. Artinya tidak ada faedah apabila manusia itu mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan bisa jadi akan membawa kepada madarat yang banyak. Seperti misalnya apabila seseorang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, dia akan tahu bahwasanya hal itu akan nanti masih lama, sehingga dia itu akan memudahkan, menggampangkan melakukan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda perbuatan baik dan seterusnya. Ya. Itu malah membuat madarat. Oleh karena itu tatkala kata Syekh, walihada lamma kana ilmu al-ibadi lis-sa'ati laysa lahum fihi maslahatun diniyatun wa dunyawiyyah bal al-maslahatu fi khafaihi 'alaihim tawa ilma dhalika 'an jami'il khalqi wasta'thara bi'ilmihi. Kata Syekh, tatkala pengetahuan para hamba tentang kapan terjadinya hari kiamat ini tidak mendatangkan satupun maslahat diniyah ataupun dunyawiyah, bahkan maslahatnya itu adalah dalam disamarkannya atau ditutupinya tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut bagi mereka. Ini mereka tidak mengetahui, maka ini malah maslahat. Maka Allah Ta'ala ini menutupi ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut dari seluruh makhluk, dari seluruh manusia. Dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, ya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menutupi ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat dari seluruh makhluk, bahkan inilah yang merupakan maslahat. Karena manusia akan senantiasa merasa takut, senantiasa akan berusaha untuk mempersiapkan diri. Berbeda dengan tadi, seandainya manusia itu mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, maka dia akan gampang untuk menunda-nunda perbuatan baik, bahkan dia akan mudah melakukan perbuatan jahat karena dia merasa masih aman, belum datang hari kiamat. Nah, maka Allah mengatakan ila rabbika muntahaha, hanya kepada Rabbmu, ini akhir dari ilmu tentang hari kiamat tersebut. Artinya semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Al-ayat dan beberapa ayat yang lain. Walamma qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Kemudian Syekh menyebutkan dalil yang lain, yaitu dari hadis, itu hadis Jibril. Maka beliau mengatakan tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ini perkataan Jibril alaihissalam tadi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keduanya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lihatlah ini, perhatikanlah ini, bahwasanya dua makhluk yang sangat mulia. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara sekian banyak malaikat. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia di antara sekian banyak manusia. Bahkan sekian banyak para nabi dan rasul, beliaulah yang paling mulia. Tapi keduanya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Maka menunjukkan bahwasanya betul-betul Allah Ta'ala telah menyembunyikan ini ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat dari seluruh makhluk. Wa dzakara amaratiha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian, ini dalam hadis tadi, hadis Jibril yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya, disebutkan tanda-tanda hari kiamat, walaupun tidak disebutkan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita atau manusia mengetahui tanda-tanda hari kiamat dan telah nampak tanda-tandanya, maka manusia akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah rasa takutnya. Karena apa?
melihat bahwasanya hari kiamat itu telah dekat. Inilah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, tetapi Allah taala mengabarkan yaitu melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat agar manusia itu senantiasa waspada, senantiasa merasa takut dan menganggap ataupun meyakini bahwasanya hari kiamat itu betul-betul dekat. Wazada fi riwayatin, dan ditambahkan dalam satu riwayat itu lafaz yang lain ya, fi khamsin la ya'lamuhunna illallahu ta'ala, dalam 5 perkara yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali oleh Allah Ta'ala. Yani ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat adalah salah satu di antara 5 perkara yang besar ya, yang merupakan mafatihul ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talal ayat as-sabiqah, dan beliau membaca yaitu ayat yang terdahulu, yaitu yang ada dalam surat Luqman ayat 34. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita baca pada pertemuan ke-68 ini yang menjadi jelas bagi kita bahwasanya hari kiamat betul-betul terjadi, tetapi kapan terjadinya itu tidak ada seorang pun makhluk yang mengetahuinya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui hal ini, maka apabila ada seseorang yang menyampaikan semacam ramalan-ramalannya ya, menyebutkan kiamat akan terjadi pada tahun sekian, maka ya setelah kita mengetahui hal ini, semestinya kita bersikap ya bagaimana, yaitu tidak membenarkan ramalan-ramalan tersebut, karena tidak mungkin seseorang itu ini bisa menyampaikan sebuah ramalan padahal dia tidak mengetahui tentang hakikat hal tersebut. Bahkan sampai pun seandainya ada ulama besar ya, misalkan ada ulama besar yang dengan ini membaca dalil-dalil yang ada kemudian dia menyatakan hari kiamat akan terjadi pada sekian, maka tidak boleh kita percaya, karena pada hakikatnya Allah Ta'ala telah menyembunyikan ya ini ilmu tentang hari kiamat ini dari seluruh makhluk. Nah, barangkali ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari pembacaan kitab ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, ini tentang tanda-tanda hari kiamat, contoh-contoh dari hal tersebut yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.